Hidup bersama anak yang terinfeksi HIV. Itulah keseharian Rovina Tarigan. Bidan yang tinggal di kawasan Tambora, Jakarta Barat ini sudah 11 tahun merawat anak-anak yang terlahir dengan kenyataan terinfeksi HIV. Melalui yayasannya, kini ada 148 anak yang dirawatnya. 20 anak hidup seatap dengan Rovina. Ia punya tekad mendampingi anak dampingannya untuk meraih cita-cita. Walaupun mereka itu nggak keluar dari rahim saya gitu. Jadi saya rasa ini juga bagian dari kehidupan saya gitu. Jadi saya ingin mereka juga berhasil dalam sekolah, mereka juga berhasil dalam bergaul, mereka diterima dimanapun mereka berada. Pengennya saya semuanya berhasil. Tapi kan saya cuma seorang manusia, saya berusaha. Tapi kan yang nanti goalnya itu ya saya nggak bisa bilang nanti pasti, saya nggak bisa. Tapi saya berusaha menuju ke arah sana seperti itu. Jadi walaupun mereka nggak mau belajar, saya bilang kalian harus belajar supaya nanti kan cita-citanya kita gali. Stigma dan diskriminasi jadi awal Rovina mendedikasikan dirinya untuk merawat anak yang terinfeksi HIV. Lagi-lagi ironi, ia mendapati diskriminasi di lingkungan profesinya. Dulu pada awalnya sebenarnya ada teman saya sebenarnya yang bilang, Vin terus terang aja ya, yang banyak melakukan diskriminasi adalah para medis gitu. Saya berpikir masa sih gitu, ternyata saya masuk ke dalamnya memang iya gitu. Nah tugas saya sebagai bidan meyakinkan teman-teman saya, para medis ini, yuk kita sama-sama bergandengan tangan untuk menyelamatkan anak-anak. Itu sih. Tapi mereka ini nggak menularkan segampang apa mungkin yang dibayangkan oleh masyarakat gitu. Saya berpelukan sama mereka, saya berjabat tangan dengan mereka, saya menggandeng tangan mereka, saya mencium mereka. Itu menunjukkan salah satu cara yang saya buat bahwa saya sampai saat ini nggak terinfeksi tuh. Jadi kenapa masyarakat harus takut? Justru mereka ini perlu rangkulan kita, cinta kita, kasih sayang kita gitu loh. Gigih melawan stigma dan diskriminasi dengan penyuluhan, lingkungan tempat tinggal Rovina yang sebelumnya menolak keberadaan anak dengan HIV kini menerimanya. Bersama sang suami, ia membaurkan anak terinfeksi HIV dengan anak-anak sehat di lingkungannya melalui bimbingan belajar. Tidak ada stigma dan diskriminasi di tempat ini. Tidak menutup mata, stigma dan diskriminasi masih ada. Namun, masih banyak yang menerima anak dengan HIV dengan tangan terbuka. SD Negeri Duri Utara 01 Pagi Jakarta Barat salah satunya. Di tengah diskriminasi akses pendidikan, sekolah ini menerima dengan terbuka anak yang terinfeksi HIV. Mereka juga punya hak gitu loh, tidak harus dikucilkan, mereka punya hak yang sama dengan anak-anak yang lain, apalagi dengan kondisi seperti itu ya, harusnya mereka lebih mendapat pelayanan yang lebih ketimbang anak-anak yang lain gitu loh. Selain stigma dan diskriminasi, hak hidup layak juga belum sepenuhnya didapat anak yang terinfeksi HIV. Dari temuan tim berkas Kompas saja, mayoritas anak berasal dari keluarga prasejahtera, yatim piatu, bahkan ada yang terlantar. Dalam hak jaminan kesehatan bagi orang dengan HIV/AIDS, Kementerian Kesehatan menggratiskan obat antiretroviral. Sementara soal rehabilitasi sosial untuk orang dengan HIV/AIDS, pemerintah memiliki 3 tempat di Medan, Ternate, dan Kabupaten Sukabumi. Di tempat rehabilitasi tersebut, orang dengan HIV/AIDS tidak hanya diberi keterampilan dan pendampingan kesehatan. Mereka juga mendapat terapi sosial untuk menghadapi stigma dan diskriminasi. Namun, ketiga tempat rehabilitasi tersebut bukanlah khusus untuk anak. Saat ini anak yang terinfeksi HIV banyak didampingi lembaga non-pemerintah. Lantas, di mana negara untuk anak terinfeksi HIV yang terlantar? Karena sekali lagi, pemerintah dibatasi oleh undang-undang, kita hanya diberi 3
center, tiga balai. Sementara kan permasalahan kadang-kadang terjadi di tempat-tempat yang tidak ada lokasi balai kita. Ya, maka cara yang paling baik saat ini adalah tentu meningkatkan kapasitas dan kerjasama dengan tadi lembaga non pemerintah, dengan masyarakat, dan bahkan kita kerjasama dengan lintas sektor tadi, dengan Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana agar rumah sakit di daerah-daerah itu juga dalam beberapa level mungkin bisa menangani mereka yang atau anak-anak yang mengalami masalah dengan HIV/AIDS. Anak-anak dengan HIV/AIDS berhak atas hidup tanpa stigma dan diskriminasi. Terlahir dengan kondisi terinfeksi HIV bukanlah keinginan mereka. Tidak bisa memilih dari rahim mana terlahir, yang pasti kini mereka punya mimpi untuk menggapai cita-cita. Kalau seorang ibu dengan HIV melahirkan anak tanpa diobati, ya, anak ini akan langsung terkena HIV. Oleh karena itu, kami sebenarnya sudah mendorong agar masyarakat yang ibu-ibu yang hamil semuanya seharusnya diperiksa ke HIV-nya. Tapi kalau ibu ini tidak mau dan kemudian ternyata memang positif, anak ini menjadi korban. Kalau saya mengatakannya tanda kutip jadi korban. Dia tidak bersalah kok. Jadi yang membuat saya sedih sebenarnya gini loh, mereka ini meninggal bukan karena HIV tapi karena diskriminasi. Saya berharap kita bergandengan tangan antara pemerintah, antara rumah-rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah, atau teman-teman yang LSM kayak gitu-gitu. Ayo kita buka status mereka, tapi bukan berarti kita membuka terus bilang sama orang, oh dia HIV bukan, tapi kita lakukan sesuatu sehingga mereka mendapatkan hak mereka gitu loh.